Assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya Sahkia Naura Kamila dari kelas KPI 1B akan mempresentasikan materi tentang ilmu dasar komunikasi. Nah, berdasarkan dari pengertian komunikasi yang ada di atas, komunikasi adalah sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui sebuah saluran untuk mendapatkan feedback. Oke, lanjut materi 2 yaitu komponen-komponen komunikasi. Nah, source adalah sebuah sumber, komunikator adalah pengirim pesan, sedang komunikan adalah sasaran atau penerima pesan. Komponen-komponen yang lain yakni pesan yang akan disampaikan, alat yang digunakan atau saran untuk menyampaikan pesan, dampak atau pengaruh dari komunikasi, umpan balik dari hasil komunikasi tersebut, dan gangguan yang ada di dalam komunikasi. Nah, proses komunikasi tergantung pada komponen di dalamnya. Proses tersebut dapat digambarkan dalam situasi berikut. Gambar di atas menunjukkan setiap komunikasi memiliki alur, komponen, sekaligus proses sebagai berikut. Komunikator, encoding, message, media, decoding, noise, gangguan, komunikan, efek dan feedback atau umpan balik, lalu respon. Komunikator berkomunikasi atau mengirimkan pesan dengan komunikan. Pesan bisa bentuk ataupun lewat simbol-simbol yang dimengerti dua belah pihak. Bisa melalui media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikan menerima pesan yang disampaikan dan bahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Lalu komunikan memberikan umpan balik atas pesan yang dikirimkan kepadanya. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ekspresif contohnya adalah seorang bapak menunjukkan kasihnya kepada anaknya dengan membelai kepala anaknya. Fungsi komunikasi ritual contoh lain adalah satu kiblat yaitu Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah sebagai satu-satunya arah yang digunakan kaum muslimin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana dari fungsi instrumental penggunaan kalimat tolong tutup pintunya kembali setelah Anda masuk. Dan yang terakhir, contoh fungsi komunikasi sosial seperti saling bertegur sapa, berbagi informasi tentang topik tertentu, atau berbagai pengalaman pribadi. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, contoh komunikasi simbolik seperti orang yang meninggal ada tanda benda innalillahi. Yang kedua, contoh perilaku mempunyai komunikasi yaitu tersenyum-senyum bahagia. Yang ketiga, komunikasi memiliki dimensi, isi, dan ruang, yaitu percakapan dua orang sahabat. Yang keempat, contoh langsung dalam berbagai tingkat kesenjangan, seperti orang yang sedang marah. Yang kelima, contoh komunikasi terjadi dalam konteks ruang waktu, yaitu ketika kita bertamu di rumah orang lain, kita akan jauh lebih sopan bicara, karena ruang dan waktunya berbeda. 6. Contoh komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, seperti tidak dapat menyapa orang tua dengan sebutan elu maupun kamu. 7. Contoh komunikasi bersifat sistematik. Nah, komunikasi ini mengenal dan eksternal di dalamnya. 8. Contoh semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Contohnya dua sahabat, yang satu dari Indonesia, yang satu dari Malaysia. Mereka berkomunikasi jauh berbeda karena Indonesia dan Malaysia sedikit mirip budaya. 9. Contoh komunikasi bersifat non-sekuensional, seperti Ruben dan Andre yang mengajari Andre. Nah, di saat seperti itu, Ruben sebagai komunikator dan Andre sebagai komunikan, maka ini bisa terbalik. 10. Komunikasi sebagai bersifat prosesual, dinamis, dan rasional. Seseorang berkata menyakiti hati orang lain, efek sakit hati tidak akan hilang. 11. Komunikasi bersifat irreversible. Ketika seorang penyanyi meluncurkan sebuah lagu, judul lagu tidak akan bisa diubah kembali. 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Artinya bahwa satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.
Materi selanjutnya yaitu hambatan-hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi ini terdiri dari 3 hambatan. Yang pertama, hambatan psikologis, 2, kultural, 3, hambatan interaksi verbal. Apakah hambatan psikologis? Nah, hambatan psikologis merupakan unsur-unsur dari hambatan kegiatan psikis manusia. Sedangkan hambatan kultural yaitu melibatkan lingkungan sosial dan budaya. Dan yang ketiga, hambatan interaksi verbal. Definisi ini mencakup perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Baik, materi selanjutnya adalah keefektifan komunikasi. Faktor-faktor keefektifan komunikasi ada respect, empati, terus audible, clarity, ataupun humble. Respect adalah sebuah kepada perasaan positif, sedangkan empati kemampuan untuk menempatkan diri. Yaitu makna pesan yang harus dapat didengarkan dan dapat dimengerti. Sedangkan clarity adalah kejelasan dari pesan yang kita. Dan humble yakni sikap rendah hati dan juga memberi kesempatan berbicara terlebih dahulu. Persepsi dalam komunikasi. Definisi tahapan tiap individu atau kelompok dalam mengenali serta memahami lingkungannya lewat bantuan panca indera. Persepsi sosial yaitu suatu proses seseorang untuk mengetahui interpretasi dan lain yang dipersepsikan tentang sifat-sifat, kualitas, dan keadaan orang lain. Faktor persepsi ada yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang saya sebutkan di atas termasuk faktor internal atau dari dalam. Faktor eksternal yaitu seperti latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, dan lain-lain. Nah, kegagalan persepsi itu tersendiri terjadi karena komunikan dan komunikator miskomunikasi atau minimnya komunikasi antara keduanya. Materi selanjutnya yaitu komunikasi verbal. Seperti yang saya jelaskan di atas, jenis komunikasi verbal yaitu berbicara dan menulis, mendengar dan juga membaca. Berbicara komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Mendengar merupakan makna yang berbeda dan mengambil makna dari apa yang didengarkan melibatkan 4 unsur yaitu mendengar, perhatikan, memahami, mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk informasi dari sesuatu yang ditulis. Nah, materi yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal. Seperti yang saya jelaskan di atas, konsep komunikasi verbal yaitu intinya komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan tubuh seperti wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Sedang fungsi komunikasi verbal yaitu meningkatkan keefektifan berkomunikasi. C. Bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal seperti sentuhan, gerakan tubuh, dan juga vokalis seperti melambai, menunjuk, mengangkat, terus penampilan, pemilihan warna pakaian juga, salaman, menggenggam tangan, berciuman. Dan materi yang terakhir adalah perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi nonverbal pada umumnya menggunakan bahasa tubuh, seperti raut wajah dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.